Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah hafal semua dan tinggal berusaha untuk memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita semua ini termasuk orang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Juga disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, Inna lillahi ahlina fil ardi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai orang-orang pilihan di muka bumi ini. Kila Rasul ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka pilihan-pilihan Allah itu ya Rasulullah? Kata beliau, hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Ahlul Quran artinya orang yang mempelajari cara membacanya, kemudian memahami dan mengamalkannya. Sehingga mereka disebut ahlu Quran. Demikian juga Al-Quran itu merupakan cahaya. Cahaya yang nanti oleh Allah SWT akan diberikan pada saat manusia akan menyeberangi jembatan yang membentang di atas Jahannam untuk sampai ke surga. Maka setiap manusia butuh cahaya. Cahaya itu adalah buah dari pemahaman Al-Quran dan merupakan keimanan terhadap Al-Quran. Maka iman itu cahaya. Sebagaimana firman-Nya, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran." Apakah orang yang telah mati hatinya, kemudian kami hidupkan mereka dan kami berikan cahaya, nur. Jadi kita alhamdulillah Allah takdirkan bisa mempelajari ayat-ayat Allah dan kita sudah sampai di surat Az-Zalzalah ayat yang ke-6. Yang lalu ayat ke-5 Allah terangkan tentang persaksian bumi ketika bumi digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa bumi bergoncang? Karena kemudian manusia bertanya-tanya ada apa ini? Kemudian bumi oleh Allah diperintahkan untuk memberikan persaksiannya kepada Allah Azza wa Jalla bahwa setiap kita telah berbuat ini dan itu. Selanjutnya di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 6 surat Az-Zalzalah. Kata Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu, yakni yauma idzin tuzalzilul ardu zilzalaha. Pada hari bumi digoncangkan. Yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburnya. Ashtatan, dengan bermacam-macam. Nah, kondisi keadaannya macam-macam. Ai jama'atun mutafarriqin. Jamaah ini ya, ini bentuk jamak, jadi berkelompok-kelompok. Yasduruna, mereka keluar dari alam kuburnya.
Kullun, semuanya keluar, tidak ada yang tersisa, yang namanya manusia, tidak tersisa satupun di dalam perut bumi. Yattajihu ila ma'wahu, kemudian mereka bergerak menuju tempatnya. Fa'ahlul jannati, adapun penduduk surga, ja'alanallahu minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli surga. Amin. Yattajihuna ilaiha, mereka ahlu surga bergerak menuju surga. Wa ahlun nari, dan penduduk neraka, waliyatubillah, semoga Allah melindungi kita darinya, yusakun, mereka diseret ilaiha, ke neraka. Nah, demikian juga orang yang hadir di majelis ilmu, ta'lim, mempelajari ayat seperti ini, maka Allah berjanji untuk dimudahkan jalan ke surga. Maka itu jangan ada banyak alasan tidak mau ta'lim, karena kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing orang itu dimudahkan oleh Allah kemana ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah, kalau orang penduduk surga, fasayuyassiru ila amali ahli sa'adah, akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, memahaminya, mengamalkannya. Jalan-jalan kebaikan mudah baginya. Kalau banyak alasan susah untuk menempuh jalan-jalan ahli surga, ini peringatan dan nasihat untuk kemudian menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Yauma nahsyurul muttaqina, pada hari dikumpulkan orang-orang yang bertakwa, ila rahmani wafda, menuju Allah. Wa nasuqul mujrimin, dan kami seret orang-orang yang durhaka, ila jahannam warda, menuju jahannam. La yamlikuna syafa'ata, mereka tidak memiliki penolong, illa man ittahada indar rahmani ahda, kecuali yang punya perjanjian dengan Allah Azza wa Jal, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fayasdurun nasu jama'atun wa zumaron, maka manusia keluar berjamaah atau berkelompok-kelompok. Wa zumaron, sama nih, sumara itu kelompok-kelompok. Biasanya kalau Bilal mau khatib, mau naik mimbar itu ya. Gimana Pak Jazuli, ingat perkataan Bilal. Wa zumratal mu'minin, situ ya. Zumrah itu maksudnya ini kelompok. Nah, ala asnafin mutabayinatin, manusia keluar dari alam kuburnya berkelompok-kelompok dengan bermacam-macam jenisnya. Takhtalifu ikhtilafan kabiran, dan perbedaannya sangat jauh atau sangat besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikan bagaimana kami utamakan manusia satu dengan lainnya. Di dunia ini juga manusia berbeda-beda. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, orang yang beriman lebih tinggi, orang beriman dan berilmu lebih tinggi lagi daripada sekedar beriman. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walil akhirati, nanti di akhirat, akbaru darajatin, lebih tinggi lagi perbedaannya, wa akbaru tafdilan, dan lebih besar lagi karunianya. Nah, dunia seisinya pun tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Kata Rasulullah, satu tempat pecut di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Untuk apa mereka dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kuburnya? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan. Liyurau itu maknanya diperlihatkan. Apanya yang diperlihatkan? A'malahum, amalan mereka.
yakni yasduruna, mereka dibangkitkan astatan dengan berkelompok-kelompok tadi, fayurau a'malahum, sehingga mereka melihat amalan-amalan mereka di dunia ini. Jadi apa yang pernah kita berbuat itu ditampakkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, dibuat orang itu ingat semua. Nah, yuriyahumullahu ta'ala a'malahum, Allah tampakkan, Allah perlihatkan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun, kalau pernah berbuat kebaikan di muka bumi, maka dia akan melihat kebaikannya. Nah, wa in syarran fa syarrun, kalau dia di dunia isinya jelek, rapotnya jelek, ya nanti lihat hasilnya jelek juga. Datang dari sebelah kiri, na'udzubillah. Wa dzalika bil hisab, itu dengan hisab. Hisab sendiri, wabil kitabah, dan dengan kitabah. Kitabah tulisan, ya. Ada kitabnya, ada hisab. Nah, fayutal insanu kitabahu, maka manusia diberi kitabnya, catatannya. Semua ada catatannya. Imma biyaminihi, bisa jadi catatannya itu datang dari sebelah kanan. Ini orang yang berbahagia, orang yang sukses. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, yang datang catatan amal dari sebelah kanan. Nah, tentu kapan mengisi catatannya adalah sekarang, selama di dunia ini, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa inna bisimalihi, ada kalanya catatan datang dari sebelah kiri, naudzubillah. Nah, setelah mereka pegang buku semua, summa yuhasabu, kemudian dihisab oleh Allah. Ala dau'ima fi hadzal kitab, dihisab dihisab itu artinya ditakrir, dipastikan oleh Allah. Gimana Pak Jazuli, ada yang keliru cat tulisannya, itu namanya hisab. Nah, mana yang komplain, mana yang salah, malaikat mungkin menulisnya. Nah, jadi yang pertama diberi kitabnya, dan kitab ini tidak datang dari kantor, itu tidak, diprint dari tengkuknya orang masing-masing, dari dirinya sendiri, kemudian terbang, kemudian datang dari sebelah kanan atau kirinya. Setelah mereka pegang semuanya, baru Allah datang untuk menghisapnya. Nah, dan kondisi paling penting adalah ketika print-printan ini. Karena terbang langsung, nggak langsung datang gitu, terbang tinggi, kita nggak tahu datangnya nanti sebelah mana, dari mana, kanan atau kiri. Sehingga manusia sangat genting sekali dan berharap, selama orang itu beriman, pasti berharap datang dari sebelah kanan. Setelah datang dari kanan, mereka sudah di puncak kebahagiaan, bahagia sekali, teriak-teriak, gembira. Ha umukra'u kitabiyah, ayo baca kitabku. Malah suruh baca kitabnya sini. Orang-orang diundang suruh baca kitabnya. Kitabnya dirinya bangga. Kayak orang tua baru nerima rapotan anaknya itu ya, bintang nomor 1 di kelas atau di sekolahan. Kan pinginnya semua orang baca rapot anaknya. Ini juga suruh baca, ha umukra'u kitabiyah, ayo sini baca kitabku. Nah, ternyata kitabnya memang kitab isinya kebaikan-kebaikan isinya. Ini donantu anni mulakin hisabiyah, karena dulu aku di dunia itu yakin memang. Nah itu, yakin akan menemui acara ini. Sehingga aku di dunia hati-hati, tidak mengisi hidup itu, pita itu, kaset itu dengan yang jelek-jelek. Nah. Yuhasibuhullahu azza wa jal, maka Allah menghisab. Nah, dihisab itu nanti di sini diterangkan. Bagaimana hisab?
Nah, amal mu'minu, adapun kalau orang mukmin Allah menghisab orang mukmin, fa innallaha ta'ala yakhlu bihi wahdahu. Allah menyendiri berdua dengan orangnya itu, dengan orang mukmin tadi satu-satu. Wa yuqarriruhu bidunubi, yuqarriru ditakrir itu ditanya tadi, bener Pak Sugeng sampean berbuat ini bener bidunubihim, bukan Pak Sugeng toh, semua kita ya. Cuma contoh aja Pak Sugeng, jangan ngambekan. Mana Pak Sugeng? Iya Pak Sugeng ya. Ditanya sebentar lagi oleh Allah. Wa yaqulu, Allah mengatakan, kata, fa'alta kada, engkau berbuat ini? Naam ya Allah, naam ya Allah. Gak bisa ngaleng, berdua dengan Allah, ditutup, dibuatkan tidak ada orang lihat. Wa fa'alta kadza wa kadza, engkau berbuat ini dan itu. Di samping dia juga ingat oleh Allah, dikembalikan ingatannya. Dan sekali lagi ini bukan cerita pengantar tidur, tapi ini pelajaran besar yang kita pasti akan mengalami seperti ini. Wa fa'alta kadza, engkau berbuat ini tanggal segini, jam segini. Nah, hatta yuqarriru wa ya'tarifu, hatta yakirra wa ya'tarifa, sampai orang itu mengakui, sampai orang itu menetapkan dan mengakui. Fa idza ra'a annahu halikun, karena banyak dosa-dosanya, dia meyakini bahwa dirinya, waduh, binasa aku ini, sekarang binasa. Nah, dibuka semua oleh Allah, catatannya semua ada. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla, maka Allah menjawab, Allah berfirman kepada siapa ini? Orang beriman. Ini yang disebut hisaban yasira, hisab yang mudah. Kalau Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan, inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutup kejelekanmu di dunia. Nah, makanya lah kalau berbuat salah, diharamkan orang mukmin itu untuk nyebarkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Pak, sini. Aku tadi malam berbuat ini. Aku kemarin berbuat ini, perbuatan jelek, perbuatan dosa. Yang semalam oleh Allah Azza wa Jalla sudah ditutup, malah dia pagi hari dibuka sendiri, dibuka-buka. Nah, yang seperti itu bukan ajaran Islam. Allah telah menutupnya, kok malah kalian buka. Kalau kalian buka sendiri, ya Allah tidak menutupnya. Nah, aku di dunia telah menutup. Artinya misalnya dari kecil dia orangnya jahat, jelek dan seterusnya. Ketika taubat sudah ditutup, gak usah cerita-cerita. Oh, zamanku biyen, aku zaman jahiliyah dahulu. Itu seperti itu enggak perlu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Nah, dan sekarang aku mengampunimu sekarang, dan saya aghfiruha laka, mengampuni engkau hari ini. Nah, jadi tadi yang sudah diyakini binasa karena catatannya dosa-dosa tok kayak gitu, ternyata dengan rahmah Allah, dengan kemurahan dari Allah diapakan? Diampuni ini. Wa ana aghfiruha laka, dan saya mengampunimu. Hadis ini sahih. Nah, ini orang mukmin. Wa amal kafir waliyadzubillah, adapun orang kafir na'udzubillah, fa innahu la yu'amilu hadhil muamalah, tidak diperlakukan oleh Allah seperti ketika Allah memperlakukan orang mukmin, dijaga kehormatannya,
dikurung sendiri, Pak Sukun sendiri, tidak ada orang tahu. Nah, keluar kemudian kondisi sudah gembira karena apa? Mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk meninggal kondisi mukmin, husnul khotimah, menghadapi apa tadi? Hisaban yasira. Adapun orang kafir tidak diperlakukan sebagaimana Allah memperlakukan orang kafir. Orang sebagaimana Allah memperlakukan orang mukmin. Bal yunadi ala ru'usil ashhad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang itu dari atas. Ashhad itu orang yang menyaksikan, kelihatan orang banyak. Hei Jos, namanya Jos ya. Dipanggil, hei Jos, orang mana Jos? Nah, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Mereka itu orang-orang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Nah, maksudnya iman itu meyakini dan mentaati, karena iman itu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kalau cuma meyakini Allah itu satu, pencipta alam ini, tapi dia nggak taat pada Allah, itu bukan mukmin. Nah, bahkan seluruh syariat dijalani, itu belum mukmin kalau ya keimanannya tidak ada, seperti munafikun dan seterusnya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, surat Hud ayat 18. Itu tadi makna ayat yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu keluar manusia dari kuburnya ashtatan, berkelompok-kelompok. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu mukmin dan kafir. Wa qalu liyurau a'malahum. Di ayat tadi, untuk apa dikumpulkan dengan berkelompok-kelompok? Untuk ditampakkan amalan mereka. Hadza mudhafun. Ini mudhaf. Ini maksudnya a'mala. Kemudian hum-nya ini amalan ini disandari oleh hum ini kata ganti. Amalan mereka. Nah, mereka ini bersandar ke amal. Bahasa nahunya mudhaf. Mudhaf artinya disandari. Wal mudhaf yaqtadil umum. Namanya mudhaf yang disandari itu bermakna umum. Wa dhahiruhu, maka ayat ini dipahami annahum yarawna al-a'malis saghira wal kabira. Maksudnya semua mereka bisa melihat amalan-amalan mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, kalau dilihat dari makna ayat ini, semua mungkin cuma pernah nyiwir atau nyelentik temannya jahil pada temannya mungkin ya. Nah, kelihatan semua. Illa man ghafarahullahu min qablu, kecuali orang-orang yang di ghafara ini apa diartikan? Seringnya diartikan apa? Diampuni ya. Padahal ghafara ini ada 3 makna. Pertama, oleh Allah ditutup. Ditutup tadi, tidak disebar kesalahannya. Yang kedua, dihapus. Dihapus apanya? Catatannya. Catatannya dihapus. Walaupun tadi orang mukmin yang sudah bawa kitab itu di hadapan Allah. Dan sudah diakui itu, catatan-catatan jeleknya itu. Kemudian Allah diampuni.
Yang ketiga, makna ghafara itu yatajawazu itu dilalui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, mestinya kena siksa, dia nggak jadi kena siksa. Itu makna apa? Ghafara, ada 3 makna. Apa tadi Pak Sugeng? Ghafara ini 3 maknanya. Pertama, ditutup aibnya di dunia. Yang kedua, dihapus catatan jeleknya itu. Sehingga dulu kalau ingatnya ingat, tapi di catatannya kok nggak ada. Nah itu karena ampunan Allah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah hendaknya memperbanyak baca apa? Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, karena mulut sering tergelincir, sering salah kayak gitu. Ditutup dengan ini. Illa man ghafara, sehingga di sini liyura amalahum. Untuk apa manusia dibangkitkan dari kuburnya? Untuk ditampakkan amalan mereka, semuanya yang besar maupun yang kecil, kecuali apa yang Allah ampuni. Illa ma ghafarahullahu min qablu, dahulu diampuni di dunia. Bihasanatin, dihapus, ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Nah, au du'aun atau doain, atau karena doa saudaranya atau doa dirinya, ya Allah maghfirli, Allahumma maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Au ma asbah dzalika, atau penghapus-penghapus lainnya. Jadi di dunia ini sudah Allah buatkan penghapus-penghapus kesalahan-kesalahan, sehingga menghadap Allah kondisi sudah bersih, mati kondisi bersih, itu bisa. Nah, fahadha yamhullah, maka ini penghapusan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau di sini disebutkan ada 2 ya, amalan baik, kemudian doa. Juga musibah itu masuk ke ini pembersihan. Juga doa saudaranya. Kama qala Allah Ta'ala innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiat, bisa menghilangkan. Ini yudhibna itu bisa menghilangkan. Dulu ada catatannya hilang. Nah, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Seperti dalam hadis sahih bahwa salat 5 waktu itu, salat satu dengan berikutnya itu menghapus dosa-dosa antara keduanya ya. Dari salat Jumat menghapus dosa-dosa selama seminggu, dan seterusnya sampai puasa bisa menghapus dosa setahun. Tetapi harus hanya dosa-dosa kecil. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian ini peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Fayaral insanu amalahu, maka ketika itu manusia ingat atau melihat amalannya. Yara amalahu al-qalila wal katsira. Manusia bisa melihat dan ingat amalan-amalannya yang kecil dan yang besar, yang banyak. Hatta yatabayyana lahul amru jaliyan, sehingga di hadapannya itu kelihatan semua, kayak layar gitu, kelihatan semua apa yang pernah diperbuat selama di dunia itu. Berapa lembar ya? Nah, nanti ada disebutkan oleh Rasul kasusnya contoh kasus sini. Wa yuti kitabahu, dan oleh Allah ditutup catatannya. Wa yuqal iqra kitabak, oleh Allah diberikan kitabnya. Tadi setelah di-print, oleh Allah disuruh baca iqra kitabak, bacalah catatanmu. Nah, rapotmu dibaca. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba,
Cukuplah engkaulah hari ini yang bisa mengoreksi dirimu sendiri. Nah, bagaimana? Walihada yajibu 'alal insan, dari itu wajib bagi manusia alla yuqaddimu ala syai'in la yarda, maka wajib bagi manusia jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Di dunia ini dua, baik dan buruk tadi disebutkan. Di hadapan kita ini, ujian kita ini baik dan buruk. Dan itu semua bisa menjadi kebaikan. Ketika ada kejelekan, kita hindari. Menghindar dari kejelekan karena Allah itu kebaikan. Itu amal saleh, ketakwaan. Kalau ikhlas karena Allah itu namanya iman. Ketika di hadapan kita ada kebaikan, kita jalani. Maka sama. Maksudnya sama, semua kebaikan bagi orang mukmin. Ketika ada larangan dari Allah, dia kemudian menjauh, meninggalkan. Nah, kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka mundurnya dia termasuk amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Catatannya apa? Baik catatannya. Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu, annahu maktubun alaih, karena dia tahu bahwa amalan-amalannya itu tertulis. Nah, bahwa amalannya tertulis. Sehingga dia hati-hati. Maka siapa orang yang hati-hati? Orang yang tahu dirinya sendiri dan iman kepada Allah. Makanya oleh Allah dan Rasulnya sering diulang. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, fal yukrim daifahu, fal yukrim jarahu, fal yukrim daifahu, dan seterusnya. Wa annahu sawfa yuhasabu alaih, pasti akan dikoreksi, diperiksa oleh Allah Azza wa Jal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan sekecil dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Demikian juga kalau melakukan suatu kejelekan sekecil dzarrah, dia bisa melihatnya. Man di sini faman. Itu namanya syartiyah, tufidul umum. Yakni syartiyah ini siapa saja yang bermakna umum, yakni ayyu insanin, manusia mana saja. Nah, kaya, miskin, tua, muda, dan seterusnya. Ya malu mithqala dzarratin, yang beramal sekecil apapun, fa innahu sayarahu, pasti dia melihatnya. Sawa'un minal khairi, apakah itu kebaikan, aw minasyarr, atau kejelekan. Mithqala dzarratin yakni waznu dzarratin, setimbangan. Wazan itu timbangan, setimbangan dzarrah. Wal muradu bidzarrah siwarun namal. Yang dimaksud dengan dzarrah di sini bila tafsirkan hewan terkecil, kama huwa ma'ruf. Ada sebagian ulama menafsirkan dzarrah itu kayak debu yang paling kecil yang kita bisa melihat ketika sorot sinar pagi itu masuk ke rumah. Nah, masuk di jendela pagi hari, ada sinar. Kalau kita di dalam, kita melihat ada debu berterbangan. Nah, itu namanya dzarrah. Nah, walaisal murad bidzarrah az-dzarratul muta'arif 'alaiha al-yaum kama iddi'ahu ba'duhum. Bukan seperti yang banyak difahami orang-orang sekarang. Kalau di buku-buku terjemah diartikan apa biasanya? Biji sawi, ya. Biji sawi dibanding dengan yang terbang di jendela tadi, itu besar biji sawi, ya. Artinya sekecil dzarrah yang tadi di jendela itu pun tidak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada nilainya. Nah, mungkin kita sedekah dengan senyum saja, nggak ada uang, nggak ada apa, bisa cuma senyum berkata yang baik. Nah,
Li'anna hadha dzarrah al-muta'arif 'alaiha al-yawm laysat ma'rufatan fi dzalikal waqt. Nah, biji sawi, kalau diartikan biji sawi, pada waktu itu tidak dikenal. Wallahu la yuhtibun nas illa bima yafhamun. Sementara Allah SWT berbicara dengan manusia itu dengan sesuatu yang difahami oleh manusia. Nah, wa innama dzikrul dzarrah li'anha madrabul misal fil qillah. Di sini kenapa Allah menyebut dzarrah, ini sekedar contoh terkecil. Contoh dari suatu yang terkecil. Artinya sekecil apapun dari kebaikan itu tidak disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya firman Allah, innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah tidak berbuat zalim sekecil apapun, ya. Allah itu bersih, suci dari sifat apa? Zalim. Wa in taku hasanatun yudha'afahu. Kalau kamu melakukan kebaikan sekecil zarrah pun akan dilipat gandakan oleh Allah jadi besar pahalanya di sisinya. Surat An-Nisa 40. Nah, wa minal ma'lum sebagaimana sudah maklum anna man amila, barang siapa yang berbuat walau adna dzarra, walaupun lebih kecil lagi dari dzarrah, fa innahu sawfa yajiduhu. Makanya kita enggak boleh meremehkan kebaikan walaupun lebih kecil lagi dari dzarrah. Nah, karena dia akan nanti lihat hasilnya. Yang penting ada imannya. Ketika mau berbuat itu ada iman, ikhlas karena Allah. Kalau kebaikan baca bismillah. Nah, walaupun cuma buang duri dan buang gangguan. Lakin lamma kanatiz dzarrah matrabul misal fil qillah qala Allah Ta'ala. Jadi perkataan dzarrah di sini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian perkataan mithqala dzarratin, seberapa beratnya, para ulama itu khilaf dalam masalah ini. Beratnya dzarrah itu berapa? Di kata beliau, yufidu anna alladhi yuzanu huwal a'mal. Khilaf para ulama, yang ditimbang itu ada yang mengatakan itu amalannya, bukan orangnya. Nah, berdasarkan ayat ini ya. Faminal ulama man qala innal ladzi yuzanu al-amal. Di antara ulama ada yang mengatakan yang ditimbang itu amalannya, perbuatannya. Kalau di ayat tadi apanya? Amalannya ya. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan innal ladzi yuzanu sahaiful amal. Catatan amalannya yang ditimbang. Bukan amalannya tapi catatannya. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan innal ladzi yuzanu huwa al-amilu nafsuhu. Yang terakhir ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Bukan amalannya, bukan catatannya, tapi orang-orangnya. Nah, walikullin dalilun, masing-masing dari tiga ini punya dalil. Nah, amma man qala innal ladzi yuzanu huwal amal, adapun yang ulama yang mengatakan yang ditimbang itu amalannya, fastadalla bihadhil ayat, dalilnya adalah ayat ini. Surat apa? Surat Az-Zalzalah ayat ke-7 ya, 78. Lianna takdiral ayah, karena makna ayat faman ya'mal amalan mithqala dzarratin. Nah, barang siapa melakukan suatu amalan. Wastadallu aidan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat.
Habibatani, yang keduanya dicintai. Ilar Rahman, ala Ar-Rahman. Khafifatani, ringan ala lisan. Ringan diucapkan. Sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdihi ini satu ya. Subhanallah al-azim ini yang kedua kan, dua kalimat. Berat ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, aslinya lisannya kan tidak ikut ditimbang. Nah, yang ditimbang ini subhanallah. Lakin yaskilu ala hadza, tapi jadi muskilah ini. Jadi problema. Annal amal laisa jisman, karena yang namanya amal itu enggak ada bendanya. Yumkinu an yudha'a fil mizan, tidak ada benda yang bisa diletakkan di timbangan. Balil amalul intaha wangqada, padahal bahkan amalannya itu sudah lewat dulu di dunia. Nah ini ada masalah ya. Barang maknawi kalau ditimbang kan abstrak gitu ya, nggak ada bendanya. Insyaallah jawabannya pertemuan berikutnya. Wallahualam bisa, mudah-mudahan ini menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus semoga Allah SWT menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik pada jalan yang akan kita tempuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi